Pemirsa TV One dan jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah As-Salam, Allah yang Maha Damai, dan Allah memberikan kedamaian kepada hati-hati hambanya. Mau tidak kita hidup dengan kedamaian? Kalau mau, saya akan ceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ja'far Shadiq berkata atau bernasihat kepada seorang yang bernama Unwan. Ini nasihatnya. Siapapun yang mendengarkan nasihat ini, hidupnya insya Allah akan assalam. Kata Ja'far Shadiq kepada Unwan, bila ada orang yang mendoakan kehancuran, kecelakaan bagimu, maka doakanlah keselamatan untuknya. Jika ada orang yang berkata kepada engkau, aku akan mencacimu 100 kali, maka katakan kepada dia, aku tidak akan mencacimu. Bahkan jika ada orang yang menghina kita, mencaci kita, jika di hati kita ada assalam, caranya adalah kita berkata seperti ini kepada dia. Wahai fulan yang menghina dan mencaciku, jika cacianmu benar, semoga Allah mengampuniku. Tetapi jika cacianmu kepadaku tidak benar, semoga Allah mengampunimu. Kira-kira kalau kita bersikap kepada orang seperti itu, hati kita salam tidak? Hati kita selamat tidak? Saya mau tanya lagi, salah satu nama surga adalah Darus Salam. Mau masuk Darus Salam? Semoga Allah mengampuniku. Tetapi jika cacianmu kepadaku tidak benar, semoga Allah mengampunimu. Kira-kira kalau kita bersikap kepada orang seperti itu, hati kita salam tidak? Hati kita selamat tidak? Saya mau tanya lagi, salah satu nama surga adalah Darus Salam. Mau masuk Darus Salam? Rasulullah SAW pernah dalam sebuah majelis berkata pada para sahabatnya, sebentar lagi ini akan ada calon sorga yang datang. Calon sorga. Gak lama kemudian ada seorang anak muda yang mukanya bercahaya, berseri, datang sedang menenteng sandalnya. Lalu para sahabat melihatnya, jangan-jangan ini yang ahli surga, kata Rasul. Dalam pengajian yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan ada calon surga yang datang. Yang nongol dia lagi. Dalam pengajian yang lain juga Rasulullah bersabda juga, sebentar lagi ini ada calon surga yang datang. Ternyata yang nongol. Sampai ada seorang sahabat yang penasaran. Wah, luar biasa ini orang ini, kok 3 kali Rasulullah mengatakan calon surga, calon surga. Saya penasaran, apa sih prestasi ibadahnya? Akhirnya dia nginep ke rumah sahabat tadi. Saya mau bermalam di rumahmu, boleh nggak? Lalu akhirnya dia bermalam. 3 malam dia lihat. Tapi ketika dia nginep di rumah sahabat yang dikatakan Rasul calon surga tadi, dia melihat ibadahnya biasa. Dalam hati sahabat yang nginep tadi, masih mendingan saya ibadahnya. Dilihat siang hari juga nggak puasa, ya masih mendingan saya. Malam harinya baca Quran nggak banyak-banyak, dia bilang mendingan saya. 3 hari dia nginep dan dia melihat ibadah orang ini biasa saja. Lalu dia berkata, saya nggak kagum kepada dia. Lalu dia izin. Pas izin dia berkata begini, sebenarnya sih saya nginep nggak ada keperluan apa-apa. Cuma saya penasaran, Rasul mengatakan akan ada calon surga yang datang, yang melulu datang adalah engkau. Saya penasaran, ibadah engkau seperti apa sih? 3 hari saya nginep di rumahmu, tetapi ternyata ibadahmu biasa saja. Lalu apa kata tuan rumah? Memang ibadahku biasa saja, tapi ada satu hal yang terus menerus aku lakukan sebelum mataku terlelap. Apa itu? Setiap sebelum tidur, aku selalu membersihkan hatiku dari perasaan kesel, benci, iri kepada saudara-saudaraku sesama muslim. Itulah yang saya lakukan.
Lalu apa kata sahabat yang menginap? Itulah yang paling susah orang lakukan. Pantes kau itu calon sorga. Mau masuk sorga? Di sorga itu hanya untuk hati-hati yang bersih. Bagi hati yang tidak bersih, maka sorga tidak layak baginya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak ada manfaatnya harta, keturunan, kekuasaan, illa man atallaha bil qalbin salim, kecuali yang menjumpai Allah dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Asmaul husna subhanallah. Assalam. Assalam adalah ketika hati kita selamat dari kesel tadi, dari iri, dari Kira-kira kalau hati kita selamat, tangan kita selamat gak? Makanya di barat ada orang yang berobat, dokternya cuma bilang begini, nggak dikasih obat, nggak dikasih apa. Apa kata dokternya? Kamu kenapa? Kepala puyeng. Terus apa lagi? Ini tangan sering keram-keram. Apa kata dokternya? Sekarang duduk dengan tenang. Sekarang maafkan semua orang yang membuat engkau kesal. Lalu ternyata tidak lama kemudian penyakit orang ini langsung sembuh. Berarti jika kita ingin sehat, caranya hati kita harus bersih. Dengan nama Assalam, kita sehat hati kita. Dengan nama Allah Assalam, bukan hanya hati kita yang sehat, tetapi tubuh kita sehat. Kan ada di TV kalau kita nanya masalah, jawabannya cuma satu. Telepon, Ustadz saya punya masalah ini, masalah itu, gimana solusinya? Biasanya jawabannya apa? Pasti kamu punya masalah sama ibumu, pasti kamu punya masalah sama adikmu. Kalau kamu mau sembuh tidak? Lalu dia bilang apa? Mau, maafkan, merah. Berarti nanti kalau ada penyakit perlu nelpon lagi Ustadz itu enggak? Tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah mengaji Assalam. Dengan salamnya hati kita, maka kita akan hidup dalam keselamatan. Karena itu mari kita memohon kepada Allah untuk mengaruniakan kepada kita kehidupan yang damai, yang salam dan sejahtera. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan Assalam ini kita hidup dengan penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.